Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat selalu dalam beraktivitas pada hari ini. Hari ini kita akan memasuki bab yang baru dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu surat Al-Kafirun. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan membacakan lebih terdahulu capaian pembelajaran, yaitu yang pertama membaca dan memahami makna surat Al-Kafirun dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi pesan moral dan hikmah yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun. Yang ketiga, menyampaikan pendapat secara lisan atau tertulis tentang pentingnya surat Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami arti dan tafsir surat Al-Kafirun. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan konteks sejarah turunnya surat Al-Kafirun. 3. Peserta didik dapat menghubungkan nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari. 4. Peserta didik dapat menulis refleksi pribadi terkait hikmah yang dipelajari dari surat Al-Kafirun. Selanjutnya, sebelum kita memahami makna dan hikmah surat Al-Kafirun ini merupakan salah satu surat dalam Al-Quran yang mengajarkan tentang pentingnya toleransi beragama dan menjaga keimanan di tengah keragaman. Di dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi makna dan hikmah surat ini yang relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Surat Al-Kafirun ini diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Al-Kafirun merupakan surat ke-109 dalam susunan Mashaf Al-Quran. Surat ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah. Artinya apa? Surat Al-Makkiyah ini adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Semua surat dalam Al-Quran diturunkan di kota Mekah dinamakan surat Makkiyah. Nama Al-Kafirun diambil dari permulaan surat ini dinamakan Al-Kafirun karena surat ini berkaitan dengan seruan kepada orang-orang kafir. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Baik anak-anak, kita mulai dari ayat yang pertama, makna ayat yang pertama. Yang berbunyi suratnya yang berbunyi yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah hai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Di sini tersimpan kata-kata katakanlah, menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan pesan dengan tegas dan lugas kepada orang-orang kafir. Dan selanjutnya ada kata kafir menunjukkan pada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya. Ayat yang kedua, memahami toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Ayat yang kedua ini terkandung dua bermakna. Pertama, toleransi. Yang kedua, kebebasan beragama. Ayat kedua ini mengandung toleransi. Surat Al-Kafirun mengajarkan tentang pentingnya bersikap
toleransi kepada orang yang berbeda keyakinan. Kebebasan beragama. Setiap orang berhak untuk memilih dan menjalankan agamanya masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya, pesan utama surat Al-Kafirun. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kebebasan beragama, surat Al-Kafirun menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Setiap orang bebas memilih agamanya. Apapun namanya, kita berhak memilihnya, tergantung dengan hati kita masing-masing. Yang kedua, kesejahteraan. Surat Al-Kafirun mengajarkan tentang pentingnya menghormati perbedaan keyakinan dan tidak merendahkan agama orang lain. Jadi, kita sebagai orang yang beragama, kita tidak boleh menghina dan mencaci, memburuk-burukkan agama A dan agama B. Inilah yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun. Selanjutnya, hikmah surat Al-Kafirun memelihara akidah dan lingkungan plural, mempromosikan kerukunan. Surat Al-Kafirun mengajarkan cara hidup berdampingan dengan damai dan di tengah keberagaman. Sini jelas bermakna bahwasanya kita harus hidup berdampingan walaupun berbeda-beda agamanya, kita harus dalam kehidupan dengan damai. Yang kedua, meningkatkan toleransi. Surat ini mendorong sikap toleransi dan menghormati antara umat beragama. Dalam aplikasi surat Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, interaksi sehari-hari, menghormati perbedaan keyakinan saat berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda agama. Yang kedua, menjalankan kewajiban, menjalankan ibadah dengan penuh keyakinan tanpa memaksakan kepada orang lain. Ketiga, menjaga kerukunan, berusaha menciptakan lingkungan yang harmonis dan toleran antar umat beragama. Selanjutnya, kita belajar tentang menjaga kesabaran dan ketenangan menghadapi perbedaan. Yang pertama, kesabaran. Kita harus mampu menahan diri dari amarah dan bersikap tenang dalam menghadapi perbedaan yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, ketenangan. Kita sebagai umat yang Islam khususnya harus menjaga ketenangan dan tidak terpancing emosi saat berdiskusi tentang agama. Jadi itulah yang bisa kita pelajaran pada hari ini. Kita simpulkan yang dalam surat Al-Kafirun ini, yaitu pondasi kokoh kerukunan umat beragama. Surat Al-Kafirun merupakan panduan penting bagi kita untuk membangun kerukunan antar umat beragama dengan memahami dan mengamalkan pesan-pesan di dalam surat ini. Kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan toleransi di tengah keberagaman. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.